Itu tempat mes. Nah, tempat itu ada isinya orang Barat, orang Australia. Oh, Kadang-kadang digantung-gantung di bawah pohon itu, pohon jelutuk itu, gantung-gantung ya. Ya tak sambil ketawa. Tahu umur saya usia 8 tahun sudah ada tuh gedung tuh, ular seker gede. Yang listrik tuh ada lah. Ade, oh. Memang itu barang situ. Dia menyerupakan ular. Ditumbuh sama tidak. Sekarang udah rumah semua, dulu tuh sepi, nggak ada rumah tuh, hutan semua di sumur. Itu memang ada jenggot kawat itu punya itu. Kan di bawah tuh ada mesin air dulu ya, di bawah itu sering tuh dimainkan mesin saya tuh. Assalamualaikum, selamat malam sahabat Dexter. Pada malam hari ini kita akan meneruskan penyusuran yang ketunda kemarin. Dan malam ini kita ditemani dengan seorang Ki Agus dan warga sekitar Grimaya. Nah, kita akan menuju sumur tua yang dimana kata warga setempat pernah terjadi penampakan sosok kakek dan ular. Ikuti terus penyusuran kami pada malam hari ini. Ya, sahabat Dexter, kita sekarang berada di tempat di mana ada sumur tua, tempatnya di belakang kita. Kita akan bertanya dengan Ki Agus, apakah di sini ada energi yang seperti apa? Ikuti terus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sumur tua ya. Ya, Pak Hairul, ini sumur tua yang dikatakan warga sini ya, Pak Hairul? Iya, ini sumur tuanya. Nah, Ki Agus, apakah di sini ada aura yang dikatakan warga sini? Apakah benar? Ya gini ya, Bung Doni ya, dan Bung Hairul. Jadi sebagaimana yang saya rasakan di tempat ini, yang dimana yang dikatakan oleh warga tempat di sini ya, dimana ada sumur tua di sini tuh. Kalau saya lihat itu lumayan sih energinya. Di sini saya hanya bisa merasakan gitu. Jadi energi yang di seputar tempat ini itu udah mulai berinteraksi gitu di sini gitu. Oh gitu ya, Pak. Itu auranya panas apa gimana tuh? Ya kalau dinamakan aura itu bermacam-macam ya. Ada yang positif, ada yang negatif juga. Tapi kebanyakan kalau di sini ini kita lihat itu kebanyakan yang agak lumayan sih, agak mengandung negatif dikit gitu. Negatif ya? Iya. Jadi ntar kita ungkap lagi seperti apa ntar baik di sumur tua ini atau yang sebelumnya yang sudah kalian ekspor kemarin itu bersama Bung Hairul ya, yang di atas sana, yang mana di warga itu sering mengatakan sering penampakan sosok kakek jenggot kawat ya gitu ya, Bung Hairul ya. Iya. Dan sosok ular ya. Jadi kita akan menelusurinya juga itu. Nah, sepertinya yang di sana pun yang kita sebut nama tadi itu udah mulai berinteraksi sama kita, sudah mengetahui keberadaan kita di sini. Dan mereka pun insya Allah menunggu kita di sana, insya Allah. Jadi akan kita ungkap gitu ya, seperti apa dari pengakuan dari warga setempat sini gitu. Ya, Pak Hairul masih mau bertanya sama Ki Agus kita? Udah. Udah ya? Di sumur tua ini masih aktif ya, Pak Hairul? Ya, sumur tua ini masih aktif, masih dipakai untuk masyarakat. Masyarakat ya? Iya. Berarti ini digunakan buat ini ya, buat warga di sini ya gitu ya. Ini udah tahun emang zaman Belanda dulu yang dibuat. Sudah buat ini gitu ya. Katanya bangunannya besar ya? Iya. Jadi untuk memperjelas penelusuran dari teman-teman di sini semua, ntar kita ungkap dengan mediator gitu. Seperti apa gitu kan, cerita-cerita zaman dulu di sini, baik sumur tua ini atau istilah yang penampakan yang diceritakan oleh warga itu ntar. Jadi akan kita ungkap dengan mediator aja gitu. Nah, udah nah. Apakah kita lanjut ke lokasi selanjutnya? Ya boleh, kita lanjut gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pecinta sahabat Dets di mana berada. Jadi saya Ki Agus akan mendampingi dari tim Dets untuk pengungkapan yang mana dari hasil explore dari tim-tim Dets kemarin itu, yang di lokasi ini yang sering diungkapkan oleh warga itu sering penampakan dan ada sosok kakek yang berjenggot kawat dan sosok ular ya, dibilang kayak gitu ya Bung Doni ya. Jadi kita akan mengungkapkan apa yang dicerita oleh warga setempat itu kebenarannya seperti apa. Jadi saksikan terus penelusuran kami malam ini yang menggunakan mediator Bung Doni kita yang di samping saya pribadi. Jadi kita akan ungkapkan malam ini. Terima kasih. Minggir beda tak. Bismillah. Rasulullah suci dari Allah ya Allah. Assalamualaikum. Maaf ya. Alhamdulillah kakek udah bersedia masuk ke raga ini. Ada apa kalian datang ke sini? Udah sabar aja. Meskipun kita Kalian mengusik. di sini kita ingin mengatakan. Jadi sahabat Dets, alhamdulillah ya kita sudah kehadiran seorang kakek yang kita tunggu-tunggu, yang mana di sini dinamakan kakek jenggot kawat itu sendiri. Jadi saya pribadi bersama atas nama tim ya. Jadi kita minta maaf, jadi bukan kita ingin mengganggu. Jadi kita itu ingin meluruskan apa yang diceritakan oleh warga setempat di sini tentang kehadiran kakek di sini gitu. Jadi nama kakek itu bukan hanya sejarah, memang nyata ada gitu. Muat apa? Untuk meluruskan biar tidak ada salah pahaman gitu. Jadi Manusia dengan bahasa kami berbeda. memang Kenapa kalian tahu bahasa kami? sabar aja. Tidak perlu mengadu kekuatan di sini. Saya pun udah assalamualaikum sama kakek dari awal pun saya hadir. Saya sudah mengucap salam gitu ya. Dan permisi sama kakek gitu. Jadi khusus kakek sendiri ya. Maaf sebelumnya nama kakek yang dinamakan warga itu jenggot kawat itu ya. Kakek udah lama di sini kek? Sudah ya. Jadi untuk kawasan ini kakek sebagai penguasanya di sini atau gimana itu? Saya yang tanggung jawab daerah sini. Alhamdulillah ya kakek penjaga daerah sini ya. Oh gitu. Selain kakek itu, kakek jenggot kawat ini sendiri, warga juga pernah menceritakan kepada kita ya sahabat di sini ya, itu ada sosok ratu ular juga gitu. Apa benar itu ya? Benar ya. Khususnya yang ratu ular itu sendiri itu, apa kawasan penjagaannya itu sama dengan kakek atau berbeda gitu? Oh, berarti sosok ratu ular itu di bawah itu ya. Berarti kakek yang di atas ini gitu ya. Mau sebelumnya ini dulu tempat ini rumah ini sendiri, ini dulunya tempat apa ini sih sampai hingga kosong gini? Tempat beristirahat manusia. Berarti ini dulu salah satu rumah gitu ya, yang dijadikan tempat kediaman gitu ya. Itu kakek sering menampakkan diri itu
itu tujuannya apa gitu, sehingga dilihat itu oleh beberapa warga khususnya Girimayar sendiri gitu, Supaya manusia tahu dengan keberadaan kami. biar mengetahui gitu ya. Dan tidak berani mengusik tempat ini. Oh gitu. Mereka kan hanya di sini kan hanya mendiami gitu, bukan ingin mengotori atau mengganggu gitu. Selain kakek di sini, siapa lagi di sini? Banyak. Banyak. Coba lagi. Jadi selain kakek yang mendiam ini tempat ini gitu ya. Dulu kan di sini kan dijadikan pemukiman warga yang mana sekarang ini telah kosong gitu. Jadi tempat ini kosong itu penyebabnya apa itu? Karena tempat ini tidak digunakan lagi oleh manusia. Berarti karena tempat ini tidak digunakan lagi gitu ya. Tadi saya di bawah itu tadi sebentar saya lihat di situ ada sumur tua kayak di belakang pemukiman warga gitu. Yang mana pengakuan dari warga itu adalah sumur pembuatan dari zaman Belanda. Apakah benar itu? Pembuatan dari mana itu sumur itu? Biar jelas semuanya gitu. Apakah benar dari Belanda gitu pembuatan itu? Bukan ya? Ini dari mana ini? Kenapa? Nah, jadi kita di sini kita ingin meluruskan tentang sejarah tempat ini gitu. Bisa bantu kita? Kenapa? Kamu sendiri siapa ini? Kenapa? Apa kamu memiliki sebuah nama di sini? Panggil Nyai ya. Nah gitu. Nyai udah lama di sini? Sudah. Kalau kita boleh mengetahui itu seberapa lama kan Nyai mendiami tempat ini? 40 tahun. 40 tahun. Berarti belum begitu lama juga ya? Itu Nyai itu memang asli di sini, pribumi di sini atau dari luar gitu? Dari mana? Dari mana? Gak mau? Mau gitu. Jadi kalau Nyai kan sudah 40 tahun mendiami tempat ini dan menjaga gitu ya. Yang Nyai ketahui tempat ini apa itu? Sejarah tempat ini aja khususnya gitu. Apa itu? Tempat apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya datang ke sini diundang. Diundang ya? Siapa yang undang? Oh, kakek tadi. Kakek itu tadi keluar kenapa? Cahayanya ya? Oh, ini sanggup cahaya ya? Ya, jadi kita belum sempat komunikasi panjang lebar sama kakek tadi. Itu berarti Nyai nggak tahu tempat sejarah ini seperti apa gitu? Sedikit banyak. Yang Nyai ketahui itu apa itu coba? Sedikit banyaknya. Kita ingin mendengarkan gitu. Tempat apa ini dulunya? Semua manusia datang ke sini lihat dulu. Ini tempat manusia mendiami ini, tempat tidur gitu. Gitu. Ini sejarah tempat Girimaya ini yang di mana dinamakan Girimaya itu sesungguhnya apa itu ya? Pasti nama itu pemberian dari tempat ini pasti memiliki makna gitu. Apa itu, Nyai? Tidak mengetahui juga. Yang mengetahui betul tempat ini itu sosoknya apa coba? Kakek tadi. Bisa dihadirkan kembali? Kenapa? Cahayanya. Kalau dimatikan dia mau hadir gitu? Mau?
Kenapa? Makanan rokoknya. Dia mau merokok. Mau merokok dia. Makanan. Kita di sini bukan camping, nggak ada makanan di sini. Merokok mau nggak? Kalau makanan kita nggak bawa di sini. Dia mau makan apa coba? Saya hadirkan di sini. Apa? Apa? Nyai, mau apa? Ada mau apa nggak sini? Mau apa nggak? Hah? Mau apa? Mau makan juga? Apa? Mendampingiku. Hah? Mendampingi Nyai? Yakin sanggup? Yakin sanggup? Hah? Pilih aja sih siapa mau coba. Nah, pilih aja. Mau? Mau? Nah, pilih aja nggak apa. Tapi selesai dari permainan ini silakan. Gak apa-apa. Mau ya? Ada nggak yang mau di sini coba? Saya lihat. Hah? Nggak ada. Sekian banyak ini nggak ada. Kenapa? Pikirannya kacau semua ya? Kotor semua. Kita seringan banyak terus sih. Saya pribadi mana kotor nggak? Kotor nggak? Pikir saya. Dikit ya cuma ya, biasa dikit itu. Jadi gini Nyai ya, jadi kita ingin bertanya, meluruskan gitu. Jadi kalau bisa sih kita ingin mengetahui sejarah tempat ini. Apalagi ya, sosok kakek berjenggot kawat itu memang kita tunggu gitu kehadirannya. Biar semua itu yang diceritakan tentang kakek berjenggot kawat dan sosok Ratu Ular itu seperti apa gitu. Bisa dihadirkan kembali. Kakek kawat tuh, kawat ke sini kan? Coba, kita ingin dengarkan coba. Ya, rasa kami dia diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Terus? Apalagi mengenai kaki kawat itu coba? Ya, santai aja kayak ya. Alhamdulillah ya, sahabat Deds. Kenapa? Matikan. Udah ya. Jadi maaf ya, karena saya mengharapkan kehadiran kakek di sini, bukan sosok yang lain gitu. Jadi yang diceritakan oleh warga itu kakek itu memang benar adanya gitu. Jadi kayak, Iya. alhamdulillah, terima kasih. Jadi sesungguhnya sosok kakek jenggot kawat itu apa sih sebenarnya yang diceritakan oleh warga itu? Saya ingin mengetahuinya. Seperti kalian. Seperti bangsa kami juga wujudnya gitu ya. Dinamakan jenggot kawat, kakek jenggot kawat itu kenapa? Sekarang kakek wujudnya seperti jasad seperti kami sebagai manusia. Cuma kita berbeda alam. Dinamakan jenggot kawat itu apakah jenggot kakek ini yang sepanjang ini itu keras seperti kawat gitu? Bukan. Apa itu? Itu manusia sendiri yang beri nama saya. Oh, itu manusia sendiri itu zaman mana itu? Zaman dahulu gitu. Bismillah. Ya. Zaman dulu. Oh gitu. Yang kakek ketahui itu sejarah sebenar-benarnya itu tempat ini dulu tempat apa? Digunakan sebagai apa zaman dulu itu? Tempat persembunyian. Tempat persembunyian dari mana ya? Sebangsa mana itu? Zaman penjajah. Zaman penjajah. Gitu.
Berarti tempat bukit ini khususnya Girimaya ini memang tempat persembunyian gitu ya. Itu kalau kita boleh mengetahui itu zaman-zaman mana itu? Apakah zaman Belanda, Cina atau yang mana itu? Zaman Chinese. Mereka memilih tempat ini sebagai tempat sembunyian itu kenapa? Kenapa nggak ke tempat lain gitu? Sehingga mereka memilih tempat ini gitu. Hutan tempat persembunyian paling aman. Oh, berarti ini dulu hutan belantara gitu ya? Belum begitu banyak pemukiman warga gitu. Oh, gitu. Yang kakek ketahui lagi itu sejarah tempat ini apa itu? Ini namanya Desa Girimaya ya. Berarti Girimaya itu ada hubungannya gitu ya namanya ya. Itu apa sih sungguh ya Girimaya itu? Ini manusia sendiri yang beri nama. Manusia sendiri. Nama itu sendiri apa mengandung makna dari sejarah dulu gitu? Sedikit banyak ada. Sedikit banyak ada gitu ya. Apalagi kayak yang kakek ketahui tentang tempat ini gitu. Selain tempat ini digunakan sebagai tempat persembunyian. Berjalannya waktu, manusia berdatangan ke sini. Berarti beriringan waktu ya, hitungan tahun gitu. Berarti itu semakin bertambah gitu ya. Berarti kakek ini wujudnya seperti kita juga, sahabat Det. Cuman dari apa yang dibicarakan oleh warga itu kakek jenggot kawat itu sesungguhnya itu hanya sebuah gelar gitu ya, bukan kakek itu berjenggot kawat, jenggotnya kayak kawat itu bukan, berarti itu hanya gelar aja gitu. Karena zaman dulu itu kakek ini sendiri itu dituakan di sini gitu kayak ya. Untuk sosok Ratu Ular itu kayak itu bisa hadir ke sini itu kenapa, itu dari mana asalnya itu? Apakah pendatang ataukah memang asalnya memang di sini gitu? Semenjak tempat ini tidak dipergunakan lagi, bangsa kami banyak berkumpul di sini. Sini tempat perkumpulan kami, rumah kami. Oh gitu. Berarti memang saya hadir di sini gitu ya. Kalau tempat ini udah tidak digunakan lagi gitu, jadi semuanya berkumpul di sini semua gitu. Apakah sosok Ratu Ular itu maaf sebelumnya itu sering mengganggu untuk warga sekitar sini? Tidak. Kebetulan lihat tengah berjalan. Berjalannya berarti wujud itu setengah manusia dan setengah maaf ular ya gitu ya. Gitu ya. Jadi tujuan dari itu ingin memberitahukan aja gitu bahwa tempat ini didiami kayak kakek sendiri dan Ratu Ular itu sendiri gitu, bukan? Atau gimana? Tanpa sengaja Ratu Ular melintasi Oh berarti manusia. tidak sengaja gitu ya, hanya melewati aja gitu ya, bukan sengaja ingin menakutkan gitu ya. Nah gitu. Selain kakek ini dulu itu, kalau saya mendengar cerita zaman itu, apakah di sini lingkaran Girimaya ini ada makhluk berwujud naga gitu? Ada ya? Itu Girimaya, khususnya Girimaya ini letak wujud naga itu terletak di sini itu apa? Kepalanya, badannya atau ekornya? Oh ekornya ya. Berarti begitu besar ya. Kalau kita boleh mengetahui itu untuk kepalanya sendiri itu terletak di mana itu ya, sehingga ekornya di sini terletak di sini. Di mana? Daerah bukit sana. Terus mana itu? Apakah memiliki sebuah nama tempat itu? Hampir mencapai lautan. Oh, berarti udah hampir menyampai lautan ya. Berarti khususnya Pulau Bangka ini memang dijaga itu, yang mana sebagai mitos dijaga oleh naga itu memang benar gitu ya. Nah gitu. Itu sampai dijaga oleh
makhluk naga itu sendiri itu apakah memiliki tujuan gitu? Apakah untuk menjaga Pulau Bangka ini dari ancaman apa gitu? Menjaga tempat ini supaya orang-orang luar tidak mengusik tempat ini. Dalam halnya, hal gaibnya gitu, Semua. semuanya gitu ya. Kalau kita boleh mengetahui, kakek bilang tadi ini terletak ekor naganya di sini Girimaya ini. Itu letak ekornya di mana itu? Berarti ini pastinya ekornya terletak di sini juga ya. Gitu aja gitu ya. Berarti di sini memiliki gerbang gaib gitu ya. Berarti di sini ada sekitar berapa? 5 gerbang gaib gitu. Benar nggak? Enggak. Biar semua sejarah tempat ini itu bukan hanya diketahui oleh warga, itu hanya hal-hal yang nggak di ini. Penting sejarah zaman dulu itu kita mengetahui gitu. Jadi bukan hanya hanya mendengar cerita, tapi memang itu memang benar adanya sejarah itu seperti itu gitu. Pulau Bangka ya. Hati dari manusia itu tempat persembunyian. Seperti gua. Gitu. Karena itu kami tutup Ditutup ya, tidak dimasukin gitu. supaya manusia tidak menyalahgunakan. Itu yang menjaga ekor naga itu sosoknya apa itu? Seorang kakek? Bukan. Siapa menjaga ekor itu? Jadi kasih tahu. Jadi sahabat Dead, sebagaimana tempat ini sendiri selain kakek berjenggot kawat dan sosok ratu ular itu, ini khususnya Girimaya ini itu memang terdapat sebuah ekor naga ya, yang mana di mitos di Pulau Bangka itu memang Pulau Bangka itu dikelilingi oleh sosok naga itu untuk melindungi dari segala hal itu, dari segala keburukan yang terjadi di Pulau Bangka ini. Jadi letak ekor naga itu terletak di Girimaya ini. Jadi maaf kek, saya ingin mengulang sedikit lagi. Berarti kakek itu udah lama di sini ya. Jadi sebagaimana pengakuan kakek itu tadi, kakek berjenggot kawat ini sendiri itu sudah mendiami tempat ini sudah sejak tahun 1989 gitu. Dan kakek ini juga asalnya bukan dari Pulau Bangka, itu dari tanah Jawa. Sedangkan yang ratu ular yang diceritakan oleh warga itu sendiri itu hanya pendatang gitu. Karena tempat ini tidak didiamin lagi, jadi berkumpullah sebangsa mereka itu untuk mendiami tempat ini. Sedang mana yang dari pengungkapan dari warga itu, sumur yang terletak di belakang rumah warga itu yang di zaman Belanda itu sesungguhnya itu pembuatannya dari zaman Chinese itu. Karena tempat ini dulu itu sebagai tempat persembunyian dari sebangsa Cina gitu. Karena tempat ini dulunya itu hutan belantara, dengan lambat laun jadi penambahan penduduk di sekitar sini gitu. Dan di sini juga seperti yang diungkapkan kakek tadi, seperti pertanyaan saya itu, untuk Pulau Bangka ini terdapat seekor naga dan letak ekornya itu terletak di Girimaya ini sendiri. Gitu kayak ya. Mungkin ada pesan-pesan kakek terakhir, khususnya kami sahabat Death dan para pecinta Death di sini, dan khususnya desa Girimaya ini sendiri gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Hai manusia, jangan pernah mengusik apapun yang ada di sini. Kalian berani macam-macam akan berurusan dengan saya. Ada lagi kayak? Udah selesai. Jadi sahabat Death, sebagaimana yang diungkapkan oleh kakek jenggot kawat yang ada di samping saya, tolong khususnya warga Girimaya setempatnya ataupun yang lain yang hadir di tempat ini cukup dinikmatin aja, dilihat aja pemandangannya.
Jangan apapun yang kalian lihat itu jangan diganggu, jangan diusik, karena itu bukan hak kita sebagai manusia. Karena apa yang terdapat di desa ini, Grimaya sendiri, khususnya di bukit di sendiri, itu adalah kawasan mereka dan udah lama dijaga oleh mereka, yang pernah diusik gitu. Cukup dilihatin dan nikmatin aja indahnya gitu. Gitu kayak ya. Jadi terima kasih buat kakek Jenggot Kawat karena telah membantu kami untuk mengungkapkan apa yang ingin kami ungkapkan dan apa yang ingin kami luruskan, khususnya yang ada di Grimaya ini sendiri gitu. Jadi semua itu mengingat gitu, bukan hanya mengenal cerita tapi mengetahui sesungguhnya apa dari cerita dari warga yang beredar di sini gitu. Jadi sahabat Des, demikian penelusuran kami malam ini. Apapun yang kami ungkapkan ini kita kembali yang kepada Yang Maha Kuasa, kebenarannya ada di hati kita pribadi seperti apa dan kepercayaan kita sendiri gitu. Dan tak kalah lagi itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah yang menciptakan kita gitu. Demikianlah penelusuran kami sahabat Det. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.